Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi bersama kita Ikom TMB. Nah, kali ini di depan kita udah ada sebuah mainboard laptop. Kondisinya mati total. Ini saya dapatkan dari teman saya, kebetulan dia udah dibongkarnya. Ya, ini casingnya. Coba kita lihat serinya. Nah, ini dia ya, serinya Acer Aspire 4738. Ini udah dibongkar dan kondisi mati total. Coba kita cek langsung. Oh iya, ini kondisinya short ya, mati total, short atau konslet. Tadi saya cek dengan menggunakan power supply saya. Coba kita cek sama-sama. Ini sebenarnya kurang rekomendasi ya kalau kita mengecek dengan power supply. Nah, ini coba kita cek ini. Ini power supply saya. Ya, 19 volt. Coba kita langsung kita colokin. Nah, itu. Saya coba ngetes saja, jangan keseringan karena itu akan merusak power supply kita. Berarti dia short ya. Kalau teman-teman nggak punya power supply seperti itu, bisa menggunakan adaptor yang ada LED-nya seperti ini. Coba saya contohin. Nah, kebetulan sini saya punya adaptor yang ada LED-nya seperti ini dia. Coba. Nah, ini udah saya hidupin ya. Warnanya warna hijau. Lampunya warna hijau. Agak kurang jelas tapi itu hidup ya. Terus kita colokin. Nah, itu mati dia. Itu menandakan bahwa mainboard kita dalam kondisi short. Berdasarkan keterangan dari teman saya, dia belum ada apa-apain. Tapi di sini saya udah lihat ada bekas solder di adaptornya, soket adaptor. Coba kita cek dulu ya, apakah ini bermasalah atau tidak. Cara ceknya kita bongkar dulu, atau kita cabut dulu kabelnya. Nah, ini. Siapa tahu dia ada yang short sini ya. Caranya kita tes. Oke, kita menggunakan multi dulu ya. Kita jumper menggunakan buzzer. Apa dia short di soketnya? Kalau secara fisik, walaupun udah disolder, nah ini, walaupun udah disolder tapi terpisah ya. Kalau dia menyatu baru dia short. Oke, nampaknya soket dalam kondisi bagus. Tidak ada masalah ya. Nah, untuk mencari kondisi short atau komponen yang rusak pada mainboard ini, pertama kita harus cek secara fisik dulu ya, kapasitornya. Biasanya kapasitor itu bisa dilihat apakah dia bocor atau retak, ataupun ada juga yang terbakar ya. Kita lepasin dulu secara keseluruhan kipasnya, RAM-nya, biar kita enak untuk pengecekan. Kita lepaskan dulu kipasnya.
Juga RAM-nya juga kita lepasin biar lebih enak. WiFi card juga. Oke. Sekalian aja prosesornya kita lepasin biar lebih aman. Sudah. Nah, langkah pertama kita coba cek kapasitor. Siapa tahu ada yang bocor ataupun retak, terutama pada kapasitor yang seperti ini. Nah, memang agak kecil ya, jadi harus diteliti. Pertama kita cek di jalur 19 volt ya. Seperti ini jalur 19 volt. Juga pada jalur 3 dan 5-nya. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya yang bergandengan itu jalur 3 dan jalur 5 volt. Dan juga di sini jalur untuk prosesornya. Coba kita cek dulu. Untuk pengecekan ini saya fokuskan kepada kapasitornya ya, kapasitor yang kecil ini. Kalau kerusakan pada MOSFET biasanya jarang terjadi kebakaran ataupun retak. Pernah terjadi tapi jarang ya. Secara fisik dia tidak rusak ya. Oke, sepertinya untuk kapasitornya bagus semua, nggak ada yang retak ataupun rusak. Nah, biasanya kalau ada yang rusak, ada yang retak, nah itu sebagai tersangkanya. Tinggal kita ganti aja, mudah-mudahan shotnya hilang. Nah, ini kita fokus lagi sama MOSFET ya. MOSFET-nya. Nah, di sini kalau pakai MOSFET kita harus menggunakan pengukuran. Sini saya mengatur multi, nanti kita cek di mana posisi shotnya. Ini kita cek dulu di jalur awal. Tidak ada tanda ya. Di jalur awal ini sebagai blok 19 volt dan juga blok dari baterai. Ini ada biasanya MOSFET ini kemungkinan. Coba kita ukur dulu. Kemungkinan di 19 volt awalnya aman ya. Belum mencurigakan. Coba kita cek di tegangan blok 3 dan 5 voltnya. Nah, di sini udah mulai dicurigakan. Coba kita lanjutkan ke tegangan untuk pikornya. Nah, ini pikornya.
Nah, ini jelas ya, ada short di sini. Saya lebih fokus kepada dua blok, itu blok pikornya sama blok 3 dan 5 polnya. Nah, kemungkinan ini biasa terjadi di blok pikornya. Kalau untuk blok awal itu juga bisa terjadi, tapi yang lebih sering itu blok pikor sama blok 3 dan 5 pol. Coba kita cek sesama lagi yang kapasitornya yang ada di pikor. Nampaknya memang aman ya. Untuk secara fisiknya tidak ada tanda-tanda yang retak ataupun rusak. Coba kita lepasin MOSFET-nya. Ayo, kita langsung aja eksekusi ya. Ini kemungkinan MOSFET antara 3 nih. Kalau untuk tegangan pikor itu ataupun tegangan prosesor itu ada ciri-cirinya 3 ini. Ada 3 lilitan dan masing-masing lilitan ada 2 MOSFET-nya. Nah, ini ada 2 MOSFET, 2 MOSFET dan 2 MOSFET. Coba kita cek masing-masing. Coba kita fokuskan sama MOSFET yang ini aja ya, yang 2 ini. Coba kita lepasin, nanti kita ukur dari luar dan kita tes apakah shortnya hilang atau tidak. Ini saya kasih penutup pada soket LCD ini ya, soket kabel fleksibel LCD. Takutnya pas kita menggunakan blower dalam mencabut MOSFET-nya malah dia ikut terbakar itu. Kalau yang bersifat plastik ini sangat cepat dia terbakar ya. Seperti ini. Terus soket ini takutnya rusak nanti, makanya saya tutupin. Ayo kita lanjutkan. Kita fokus yang 2 ini dulu. Kita kasih pendingin close. MOSFET-nya udah terlepas. Kita tunggu dingin sebentar. Untuk testernya saya menggunakan adapter aja ya kawan-kawan. Karena kalau pakai power supply, power saya malah rusak gitu. Nanti kita lihat aja, ini ada LED-nya. Nah, ternyata mati ya kawan-kawan. LED-nya mati lagi, berarti shortnya masih ada itu. Shortnya ternyata belum hilang, berarti MOSFET ini dalam kondisi aman. Sebenarnya bisa juga kita tes di luar, tapi kita langsung menggunakan adaptor. Nah, selanjutnya coba kita lepasin lagi yang 2 ini, sekilan aja MOSFET yang ini juga.
Coba kita cek lagi apa shortnya udah hilang atau belum. Kita bisa cek menggunakan multi. Coba kita cek menggunakan multi aja dulu. Ya, untuk shotnya kayaknya udah hilang itu. Coba kita langsung aja cek menggunakan adapter. Oh ya, ternyata masih hidup lampunya. Tapi shotnya hilang ya kawan-kawan. Biar lebih pastikan lagi, coba kita langsung ke power. Oke. Oh ya, ternyata shotnya hilang. Ya. Setelah dilepas komponennya, shotnya hilang. Berarti MOSFET ini ada yang short gitu. Ini yang di atas meja saya. Ini dua pertama tadi tidak hilang, berarti bagus MOSFET-nya. Nah, di antara 4 ini mana yang short? Lebih baik kita tes saja dulu. Kita cek menggunakan multi. Yang kedua ini itu posisinya yang di sini. Ya, coba kita ukur. Oh, ini kemungkinan ini ya. Rusak ini MOSFET yang terakhir ini. Ya, ini coba kita singkirkan dulu yang satu ini. Untuk yang lainnya coba kita pasang kembali. Nanti seandainya bagus dan ini short, nah kita tinggal mencari pengganti untuk yang ini. Ayo kita pasang dulu. Kita tes dulu. Ya benar, shortnya tidak ada lagi, berarti ini MOSFET yang udah short, yang rusak. Coba kita cek. Ini kodenya MOSFET 6414A. Ya, kita cari dulu penggantinya. Setelah ada nanti kita pasang lagi. Oke kawan-kawan, kali ini kita udah dapat penggantinya. Ya, ini MOSFET dengan kode yang sama, yaitu
6414. Kita langsung aja pasang. Sekarang sudah dingin, coba kita tes dulu apa shotnya udah hilang atau belum. Nah, shotnya hilang ya kawan-kawan. Udah dipasang, shotnya hilang. Sekarang kita tes hidup. Kita lengkapi dulu semuanya, prosesornya kita pasang dulu. Ya, dia hidup kan kawan. Dan kipasnya mutar. Bagusnya kita langsung aja ke layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berhasil kawan-kawan. Alhamdulillah ini sudah nampil. Ini tanpa menggunakan hard disk. Ternyata short yang terjadi pada mainboard ini yaitu pada MOSFET P-core atau tegangan untuk prosesornya ya. Ini yang kita ganti tadi. Dan kita lengkapi dan kita pasang tes dalam waktu yang lama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.